Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velia Cantika Putabuga dari program studi kimia kelas B semester 6 perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah kimia forensik yang diambil dari jurnal dengan judul Application of DNA Fingerprinting in a Alleged Case of Paternity. Padahal pokok bahasan dalam pemaparan ini mengenai pendahuluan, bahan dan metode, pembahasan, serta kesimpulan. Pertama kita masuk pada pendahuluan, di mana seperti yang kita lihat pada slide bahwa DNA fingerprinting terbukti sangat penting dalam pembentukan paternitas seseorang. Analisis DNA forensik tidak hanya digunakan untuk mendeteksi aktivitas kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi juga digunakan dalam kasus untuk menetapkan paternitas keturunan yang disengketakan atau untuk mengetahui identitas orang yang meninggal dan atau kasus pertukaran bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bukti untuk membantu pengadilan dalam menetapkan bukti fakta fisik dari sengketa pidana dan perdata. Selanjutnya kita masuk pada bahan dan metode, di mana penelitian ini dilakukan di laboratorium forensik pusat di India. Kemudian sampel dikumpulkan dari Departemen Biologi dan unit fingerprinting DNA di Laboratorium Ilmu Forensik Pusat di Hyderabad melalui proses hukum. Kasus ini diajukan karena seorang wanita diperkosa dan melahirkan seorang bayi. Jadi si wanita ini dia mengajukan kasus terhadap seseorang yang menyebabkan kehamilannya tersebut. Jadi dilakukan fingerprinting DNA untuk memastikan bahwa yang disalahkan ini adalah benar-benar ayah kandung dari bayi tersebut. Nah, yang perlu dipersiapkan, yang paling penting dipersiapkan di sini yaitu sampel darah dari seorang anak yang ditandai dengan bukti A, kemudian ada sampel darah dari orang yang diduga sebagai ayah kandung dengan bukti B, kemudian sampel darah dari ibu kandung yang ditandai dengan bukti C. Nah, selanjutnya dilakukan proses PCR atau amplifikasi, di mana proses PCR ini terdiri dari 3 proses, yaitu ada proses denaturasi, ada proses penempelan primer atau annealing, kemudian ada proses pemanjangan primer atau extension. Selanjutnya produk hasil amplifikasi dipisahkan dan dideteksi. Setelah itu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan metode ekstraksi organik. Setelah dilakukan itu kita melakukan peneliti memeriksa kuantitas DNA dengan kuantifikasi DNA elektroforesis gel agarosa. Nah, selanjutnya amplifikasi sampel DNA dilakukan menggunakan mesin PCR untuk meningkatkan kuantitas DNA. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Perlu kita ketahui bahwa reproduksi seksual membawa DNA dari kedua orang tua bersama-sama secara acak untuk menciptakan kombinasi yang unik dari materi genetik dalam sel baru, sehingga bahan genetik dari individu berasal dari materi genetik dari kedua orang tua mereka. Nah, pada penelitian ini DNA diekstraksi menggunakan ekstraksi organik. Produk yang diperkuat dipisahkan dan dideteksi menggunakan penganalisis genetik. Amplifikasi simultan menggunakan 16 lokus STR seperti terdapat pada tabel ini. Lokus ini sendiri merupakan posisi atau lokasi suatu gen atau marker dalam kromosom. Nah, dari hasil penelitian didapatkan bahwa sampel cair, sampel darah atau dari sampel C ini dia memiliki salah satu alel dalam profil genotip yang mirip dengan salah satu alel dalam profil genotip dari sampel A. Sedangkan semua sampel non-ibu dari lokus STR pengidentifikasi yang diperkuat dari sampel DNA cair dari orang yang dicurigai yang ditandai dengan sampel B ini memiliki perbedaan pada lokus D13
S317, kemudian lokus D2 S1338, di mana alel dalam profil genotip dari sampel A dan sampel C ini memiliki kemiripan, sedangkan pada sampel A dan sampel B ini tidak ada kemiripan. Kemudian pada lokus VWA ini sampel C dan sampel A ini memiliki persamaan alel dalam profil genotip antara sampel A dan sampel C. Kemudian terdapat juga perbedaan di lokus D1 8S51 antara sampel A dan sampel B, tetapi ada persamaan alel dalam profil genotip antara sampel A dengan sampel C. Kemudian perbedaan ini pula terdapat dalam lokus D5S818 antara sampel A dan sampel B, tetapi dalam sampel A dan sampel C ini terdapat kemiripan. Kemudian untuk lokus FGA ini juga memiliki kemiripan antara sampel A dan sampel C, kemiripan alel dalam profil genotip. Kemudian di sini ada gambar 4A, gambar 4B, dan gambar 4C serta gambar 4D yang merupakan distribusi alel dari kasus ayah yang disengketakan. Ini grafik yang digunakan di sini merupakan grafik elektroperogram yang merupakan catatan atau grafik yang dihasilkan ketika elektroforesis digunakan dalam teknik analisis, terutama di bidang biologi molekular dan biokimia. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita atau sebagai korban ini adalah ibu kandung dari bayi, sedangkan orang yang dicurigai ini bukanlah ayah kandung dari bayi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.